Halo semuanya, lagi rame banget nih perbincangan di mana-mana soal status kepegawaian pemerintah. Pertanyaannya satu, apa benar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita kenal sebagai PPK bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil alias PNS? Wah, ini wacana yang pro kontranya kencang banget. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng biar kita semua paham apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari akar polemiknya, terus kita bedah apa aja beda penting antara PPPK dan PNS. Abis itu, kita lihat seberapa besar sih peluang perubahannya, dengerin juga kritik-kritik tajamnya, dan terakhir, kita coba renungkan, ini semua bakal bawa birokrasi kita kemana. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi, dari mana sih semua ini berawal? Yuk kita lihat akar dari wacana yang lagi jadi buah bibir ini. Percaya deh, ini bukan sekedar urusan kepegawaian biasa, tapi ini menyangkut nasib ratusan ribu pegawai dan juga arah reformasi birokrasi kita ke depan. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Bisa nggak sih seorang PPPK yang udah lama mengabdi, ujuk-ujuk secara otomatis gitu aja statusnya berubah jadi PNS? Tanpa tes lagi. Pertanyaan yang kelihatannya simple ini ternyata jawabannya rumit dan penuh dengan nuansa politis. Pemicunya ya ini. Isu ini jadi panas karena ada rencana buat merevisi Undang-Undang ASN. Dan ini bukan sekedar wacana loh, karena revisi ini udah masuk program legislasi nasional prioritas tahun 2025. Artinya, ini agenda yang serius banget buat para wakil rakyat kita. Oke, sebelum kita lanjut ke perdebatan pro dan kontranya, penting banget nih buat kita semua paham dulu. Sebenarnya apa sih bedanya PPPK sama PNS? Kelihatannya sama-sama kerja buat negara, tapi hak dan kewajiban mereka itu beda banget, beda secara fundamental. Pertama-tama, kita lurusin dulu ya istilahnya. Jadi baik PNS maupun PPPK itu ada di bawah satu payung besar, namanya Aparatur Sipil Negara atau ASN. Jadi kalau ada yang ngomong ASN itu bisa merujuk ke PNS, bisa juga ke PPPK. Paham ya? Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Coba lihat tabel ini bareng-bareng. Soal gaji dan tunjangan, oke dua-duanya dapat. Tapi, lihat dua baris berikutnya. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS dapat, PPPK enggak. Inilah pembeda terbesarnya. Ini yang jadi inti tuntutan soal kesejahteraan. Plus, masa kerja PNS itu kan sampai pensiun. Kalau PPPK, ya sesuai kontraknya. Nah, dengan perbedaan yang lumayan jauh tadi, seberapa besar sih peluang perubahan status ini buat beneran kejadian? Yuk kita dengerin langsung apa kata para pembuat kebijakan, baik dari pemerintah maupun dari DPR. Ini dia pernyataan resmi dari pemerintah, diwakili oleh Ibu Menteri Pan-RRB. Beliau ngasih penekanan di satu kata kunci, seleksi. Jadi, artinya, kalaupun nanti ada jalur buat PPPK jadi PNS, itu nggak bakal otomatis. Proses seleksi tetap jadi syarat utama, nggak ada jalan pintas. Dan suara dari DPR ternyata senada. Pak Zulfikar dari Komisi 2 juga menggarisbawahi hal yang persis sama. Nggak ada itu yang namanya pengangkatan otomatis. Peluangnya ada, tapi yaitu pintunya tetap lewat seleksi. Katanya sih ini buat menjaga sistem meritokrasi dalam rekrutmen ASN. Nah, ini konteks yang penting banget buat kita tahu. Jadi, skema PPPK itu dari awal dirancang sebagai semacam jembatan. Solusi buat meningkatkan status dan kesejahteraan para tenaga honorer yang udah lama banget mengabdi. Biar mereka punya kepastian yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi, tentu aja nggak semua pihak setuju dengan wacana ini. Justru ada suara-suara kritis yang sangat kencang yang melihat ada potensi masalah besar kalau kebijakan ini beneran digolkan. Sekarang, kita bedah argumen dari pihak yang kontra. Salah satu kritik paling tajam datang dari pengamat kebijakan publik, Pak Trubus Rahardiansyah. Beliau bilang, usulan ini tuh terlalu politis dan risikonya bisa merusak sistem tata kelola birokrasi yang udah susah payah dibangun. Wah, ini peringatan yang serius banget ya. Oke, jadi poin-poin utama dari kritiknya bisa kita rangkum di sini. Pertama, ini dikhawatirkan bakal menutup pintu buat adik-adik kita, para lulusan baru yang juga mau jadi abdi negara. Kedua, bisa-bisa malah mengacaukan sistem rekrutmen berbasis kompetensi yang udah ada. Ketiga, urgensinya apa sih? Dan keempat, yaitu tadi dinilai kental banget nuansa politisnya. Dan ini ada satu info tambahan yang menarik banget. Pak Zulfikar juga bilang kalau fokus Komisi 2 DPR di tahun 2026 nanti itu bakal pindah. Mereka akan fokus ke revisi UU Pemilu. Ini bisa jadi sinyal kalau jendela buat merevisi UU ASN mungkin nggak akan terbuka lama. Ini jadi tantangan prosedural tersendiri.
Setelah dengerin semua argumen, baik yang pro maupun yang kontra, kita sampai pada pertanyaan yang lebih besar. Ini bukan lagi soal PPKK atau PNS aja, tapi soal menyeimbangkan dua hal yang sama-sama penting, kesejahteraan pegawai dan sistem meritokrasi. Slide ini menggambarkan dilemanya dengan sangat jelas. Ini kayak tarik tambang. Di satu sisi, ada dorongan kuat buat meningkatkan kesejahteraan, kasih jaminan hari tua buat para PPPK yang sudah berdedikasi. Tapi di sisi lain, kita juga punya kewajiban buat menjaga sistem rekrutmen yang adil, kompetitif, dan terbuka buat semua talenta baru di seluruh Indonesia. Jadi, poin krusialnya ya ini. Gimana caranya kita nemuin titik tengah yang pas, gimana caranya kita kasih penghargaan yang layak buat pegawai yang sudah mengabdi, tapi di saat yang sama nggak mengorbankan sistem yang adil dan kompetitif buat generasi penerus. Inilah PR besar buat para pembuat kebijakan kita. Pada akhirnya, semua ini kembali ke pertanyaan yang fundamental. Dengan sumber daya yang ada dan tantangan yang begitu banyak, sekarang saya mau tanya ke Anda. Menurut Anda, apa sih yang harusnya jadi prioritas utama reformasi birokrasi kita? Kesejahteraan pegawai? Atau menjaga sistem meritokrasi? Atau mungkin ada jalan tengah yang lebih baik? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.